Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sebelum mengawali pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Nah, ini siapa ya ketua kelasnya ya? Eko ya, Eko, silahkan anggota kelasnya dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, alangkah lebih baiknya berdoa agar apa yang dijelaskan oleh guru kita dapat mudah untuk dipahami. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada tanah air, ya, kepada kalian semua silakan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai pembukaan untuk pembelajaran kita kali ini. Ya, ikuti untuk Indonesia tanah air. Oke, terima kasih anak-anak. Apakah hari ini kalian masih semangat untuk belajar? Siap. Oke, terima kasih. Nah, jadi Bapak mau mengingatkan kembali berkaitan dengan protokol kesehatan di masa pandemi. Ya, jadi jangan bosan-bosan ketika kalian keluar rumah, tetap memakai masker, menjaga jarak, kemudian sering-sering mencuci tangan. Karena apa? Kesehatan itu adalah yang nomor satu. Ketika langkah awal untuk mengetahui sejauh mana terkait dengan dampak sosial informatika itu, Bapak ingin bertanya kepada kalian, ya, kepada kalian, kira-kira sejauh mana berkaitan dengan dampak sosial informatika yang kalian tahu di lingkungan sekitar itu kira-kira seperti apa? Nah, nanti Bapak mau bertanya kepada kalian. Siap untuk menjawab? Siap. Terima kasih. Sehari-hari ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak salah menggunakan media sosial tersebut. Nah, kira-kira aspek apa saja yang perlu disampaikan atau yang kalian ketahui? Yang oke, silakan yang bisa menyebutkan. Saya, Pak. Bisa dijelaskan. Aspek yang pertama yaitu etika dalam berkomunikasi, yang kedua hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan, yang ketiga yaitu cross check kebenaran berita. Oke, terima kasih Tia. Ya, luar biasa sekali. Kita lanjutkan ya, tadi jawaban dari Tia sangat bagus sekali. Kemudian Bapak lanjutkan yang berkaitan dengan dampak sosial informatika itu pasti berkaitannya dengan masalah undang-undang yang berkaitan dengan apa? Tindak pidana. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab yang berkaitan dengan undang-undang ITE? Ya, undang-undang ITE itu yang berkaitan dengan tindakan merugikan orang lain. Adakah yang bisa menjawab untuk undang-undang ITE tersebut pada pasal berapa? Pasal 36 UU ITE. Oke. Ya, terima kasih ya untuk ketua kelas. Ya. Nah, jadi undang-undang ITE itu sudah termaktub dalam apa? Hukum di negara Indonesia yang berkaitan dengan informasi transaksi elektronik. Nah, berikutnya, Bapak mau menyampaikan
yang berkaitan dengan tujuan atau kompetensi yang harus kalian pahami pada materi kali ini. Oke, masih bisa lanjut? Kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Di antaranya, peserta dia mampu menjelaskan aspek sosial dari penggunaan komputer maupun internet. Nah, dengan baik. Kemudian mampu menganalisis suatu rancangan atau penggunaan teknologi internet yang tujuannya itu bisa memperbaiki kualitas hidup atau memperburuk atau bahkan melebar kesenjangan untuk manusia dengan baik dan jelas. Berarti di sini kamu harus menganalisis nantinya. Kira-kira penggunaan teknologi itu ya, memperbaiki kualitas hidup atau malah memperburuk. Ini yang harus kalian pahami untuk tujuan pembelajarannya. Nah, kira-kira anak-anak sekalian masih semangat untuk mengikuti pelajaran kita kali ini? Kalau semuanya bilangnya semangat Pak, nanti itu luar biasa sekali nanti. Masih semangat? Memang kalian generasi yang hebat. Tepuk tangan semuanya. Setelah tadi Bapak menjelaskan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran, maka sudah seharusnya Bapak menjelaskan teknik penilaian yang diambil. Teknik penilaian yang diambil di sini ada 3. Yang pertama itu ada nilai sikap. Nah, sikap ini juga berpengaruh. Yang kedua ada nilai pengetahuan. Yang ketiga ada nilai keterampilan. Selanjutnya nanti ada lembar kerja yang harus kalian lakukan ya pada peserta didik ya seperti ini LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang nantinya lembar kerja ini secara berkelompok ya bukan per individu ya, nanti kalian membuat dan mengerjakannya. Ini untuk lembar LKPD-nya. Oke? Supaya kita tambah semangat, pikiran kita fresh, coba kita lakukan relaksasi. Yang pertama untuk relaksasi itu supaya kita lebih fresh, ambil posisi duduk yang rapi, yang nyaman, yang rileks, kemudian tarik nafas. Setelah tarik nafas tahan di dada, kemudian keluarkan lewat mulut. Oke, sekarang kita masuk ke inti. Ya, ke inti pembelajaran. Ya, ini Bapak sampaikan ya lewat media PowerPoint yang berkaitan dengan dampak sosial informatika. Nah, berikutnya aspek sosial penggunaan komputer. Bagaimana ini untuk etika penggunaan internet? Berikutnya, ini yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, maka penjara dan pidana itu sudah menunggu. Yang berkaitan dengan rancangan teknologi untuk kualitas hidup, itu bisa digunakan belajar sepanjang hayat. Berikutnya, kalau misalnya belajar sepanjang hayat, berarti kita bisa mencarinya melalui internet. Nah, bisa melalui Google, Yahoo. Berikutnya, e-commerce. Ya, e-commerce sekarang banyak sekali ya, yang sering belanja. Contohnya misalnya ya, di situ ada apa aja? Shopee. Nah, ini yang lagi marak yang berkaitan dengan kasus-kasus sosial. Kasus sosial yang berkaitan di dunia cyber. Ada hoax. Hoax itu apa? Berita palsu. Kemudian ada perundungan atau cyberbullying. Ya. Kemudian pelanggaran privasi. Oke, silakan kalian amati di depan. Ya, silakan amati kalian di depan. Ini video. Jadi bisa kalian lihat di internet juga bisa. Kemudian lihat video secara langsung dari komputer Bapak juga bisa. Ini contohnya ya.
tadi mengamati tayangan video, kemudian presentasi dari PowerPoint. Nah, sekarang tiba saatnya silakan kalian, kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Ini kebetulan, ini LKPD. Ya. Ini soalnya sudah ada, langkah kerjanya juga sudah ada. Ya. Langkah kerjanya, misalnya, langkah kerja itu pertanyaannya juga sudah ada. Ya, nanti silakan kalian lakukan jawabannya di lembar soal tersebut. Oke. Nah, bagaimana kita membuat kelompoknya? Apakah mejanya dikumpulkan per kelompok atau seperti ini? Mejanya digabung aja ya, mejanya ya. Berapa kelompok? 4 kelompok ya? 3 kelompok? Iya, 3 kelompok apa? Bapak anggap selesai untuk pengerjaan kalian. Silakan yang mau maju untuk kelompoknya untuk melakukan presentasi. Apakah kalian sudah siap melakukan presentasi? Siap. Nah, kalau sudah siap, kira-kira kelompok berapa yang maju? Kelompok 3 siap, Pak. Kelompok 3. Wah, luar biasa sekali. Silakan kelompok 3. Yang lainnya mendampingi, silakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 dan yang beranggotakan saya Dinda Nindya Putri, kemudian Tia Fitriana, Novita dan Anggun. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai informatika. Saya persilakan untuk Tia untuk menjelaskan kunci jawabannya. Untuk dampak positifnya nomor Presentasi dari kami apabila terdapat kurang, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok berapa tadi? Ya. Nah, kalau misalnya dari kelompok yang lain ada pertanyaan atau pendapat yang berbeda dari presentasi kelompok 3, silakan disampaikan. Silakan. Kelompok berapa? Silakan. Saya, Pak. Ya, kelompok berapa? Pertanyaan ditanggapi. Siapa yang membuat rasanya remaja dari teknologi? Itu tergantung dari kita sendiri yang menggunakannya. Kalau kita menggunakannya dengan baik, maka itu akan menjadi hal positif bagi kita, begitupun sebaliknya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sudah paham. Terima kasih, betul sekali ya. Nah, beri aplaus untuk kelompok. Nah, kelompok individu. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran tadi? Saya, Pak. Oh iya, namanya siapa namanya? Anggun. Anggun, silakan Anggun. Kesimpulannya secara dampak positif, gampangnya menjangkau informasi dengan cepat. Informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan yang diinginkan. Terima kasih, luar biasa. Kesimpulan, maka sudah selayaknya tindakan yang berkaitan dengan penggunaan dampak negatif, dampak positif itu harus kita memahami betul-betul dan bisa diterapkan. Untuk ketua kelasnya, saya untuk memimpin berdoa pada pelajaran kita hari ini. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Pelajaran kita hari ini semoga membawa manfaat ya di kemudian hari. Akhir kata, apabila Bapak menyampaikan ada hal kata-kata yang menyinggung perasaan dari kalian semua, Bapak minta maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.